Baik, terima kasih sudah bergabung di kuliah Sains Data dan Statistik. Kita akan lanjutkan setelah kemarin kita bisa menghitung suatu peluang dengan cara kita ingin tahu berapa banyak yang kita harapkan ingin muncul, dihitung pakai kombinasi maupun permutasi, lalu berapa keseluruhan himpunan jawaban, itu juga dihitung pakai permutasi dan kombinasi ya. Jadi nanti kita bisa mendapatkan pembilang dan penyebut ya. Nah, itu gunanya belajar kombinasi dan permutasi. Nah, kemudian kita lanjutkan nanti pendalamannya dengan latihan soal ya. Kita lanjutkan dengan conditional probability, yaitu kejadian B setelah terjadinya A gitu ya. Jadi ini mudah dipahami ya. Ya, ini sudah kita coba kemarin bahas. Nanti akan kita bahas caranya yang lebih mudah ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan product rule. Rumus yang kemarin itu yaitu rumus kejadian bersyaratnya dibalik menjadi A irisan B adalah BA kali PB setelah A gitu ya. Jadi ini kan sebenarnya rumus yang dibalik ya. Sebelumnya kalau Anda perhatikan rumusnya ini PBA adalah BA irisan B BA. Nah, yang dimaksud dengan irisan adalah kejadian yang bersamaan. Ya. Jadi kalau Anda memesan makanan dan minuman, itu artinya kejadian yang bersamaan. Atau Anda memakai baju dan celana, itu kejadian yang bersamaan. Tapi kalau memakai baju atau celana, yaitu hanya dipakai salah satunya. Ya, salah satunya. Tapi kalau dan, itu dua-duanya dipakai, itu ya, sedang dipakai. Nah, itu di dalam notasi matematikanya akan menjadi irisan. Ya. Irisan itu sebenarnya realitinya adalah dan. Gitu ya. Sehingga kalau suatu kejadian itu ada dan lah itu ya, maka dia menjadi PB kali irisan A setelah kejadian B, begitu ya misalnya ya seperti itu. Nah, jika A dan B itu saling lepas, tidak berhubungan, tidak bersyarat, maka bisa menjadi PB kali PA apa adanya. Jadi misalnya begini ya. Kalau Anda itu memesan makanan dan minuman, tapi minumannya baru bisa dipilih setelah makanannya dipilih, maka kejadian seperti ini. Pilihlah pilihlah minuman, dan setelah itu pilihlah, nah terbalik. Pilihlah makanan, PB, dan setelah itu pilihlah minuman berdasarkan makanan yang Anda pilih. Jadi kalau kalau di restoran itu paket gitu ya. Kalau paket ini nanti dapat minumannya Coca-Cola atau Fanta atau apa gitu kan ya. Itu kan ditentukan setelah makanannya. Maka ini bersyarat. Tapi kalau Anda bisa memilih makanan dan minumannya tidak ada syarat makanan yang dipilih, maka tinggal PB kali PA gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ini gambaran mudahnya dulu. Maka disebut dengan product rule, jadi dikalikan. Ya. Kejadiannya kalau bersamaan, maka misal dia tidak bersyarat, maka cukup eh, PA kali PB. Tapi kalau dia bersyarat, maka si B ini ininya apa? Kejadiannya setelah A terjadi. Nah, dalam contoh ini, kenapa si B ini bersyarat kejadiannya? Karena ini ada 20 sekering, 5 rusak, lalu diambil 2 dan inginnya dua-duanya itu rusak gitu kan ya. Maka kejadian pertama ya yang kemungkinannya adalah 5 dari 20 kan masih lengkap ya, 5 dari 20. Maka ini 5/20 itu sama dengan seperempat ya. Sebentar ya. Ini. Nah, ini ya. Seperempat itu dari mana? Dari 5/20 karena pengambilan pertama jumlahnya masih 20 dan yang defect masih ada 5. Tapi pengambilan kedua
jika terpilih yang pertama adalah rusak, berarti kan peluangnya keambil satu, peluangnya adalah 5/20 atau 1/4 itu. Terus sudah keambil satu, maka yang berikutnya, yang defect tinggal 4. Kemudian total dari fuse-nya itu ada 19, maka kejadian kedua ini terpengaruh oleh kejadian yang pertama. Jadi dia tinggal menjadi 4/19. Sehingga kalau dikalikan, karena kedua kejadian ini harus tanda kutip terjadi bersamaan, yaitu yang pertama adalah cacat, yang kedua adalah juga cacat. Nah, dikalikan totalnya adalah 1/19. Nah, ini cara mudahnya ya, dijelaskan begini. Nah, saya ingin sedikit menekankan bahwa kemampuan untuk mendefinisikan soal itu adalah sesuatu yang penting ya, sesuatu yang penting. Jadi sebenarnya ini ringkasan ya, ada cara yang lebih hati-hati istilahnya ya, lebih hati-hati yaitu aslinya coba saya bikin dulu. Di sini saya ingin pakai, maaf, whiteboard-nya ini misalnya ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, jadi kejadian tadi diambil ada 5, saya tulis dulu ya, ada 5 cacat dari 20 ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita lebih rapih mengerjakan di dalam matematikanya itu seperti ini. Saya mempunyai 5 cacat, ya. Terus saya ambil satu, keambil satu, begitu ya. Lalu saya mempunyai 15 yang tidak cacat, keambil 0. Ya, nah, diikuti dulu ya seperti itu ya. Jadi gini kan, sebenarnya kejadian pertama yaitu kejadian A, yaitu terambil sebuah cacat, itu kejadian seperti ini. Ada 5 yang cacat keambil satu, ada yang 15 tidak cacat keambil 0. Ini kan kejadian bersamaan. Jadi total pengambilannya nanti hanya satu kan. Ya. Nah, kemudian seakan-akan dari kumpulan ini 5/15 ini dikumpulkan itu ada 20 ya. Itu terambil hanya yang bagian bawah satu ya. Coba saya ulangi lagi ya. Jadi kejadian A itu seakan-akan ada 20 fuse ya, sekering. Diambil satu. Jadi himpunan jawabannya adalah 20 kombinasi satu. Kenapa kombinasi? Karena kalau diambil 2 ya tidak perlu urut ya, sama saja XY atau YX sama saja. Tapi kalau kali ini diambil satu ya. Nah, notasinya seperti ini. Ini adalah kombinasi dari 20 diambil satu, maka seakan-akan 20 faktorial dibagi 1 faktorial, dibagi lagi 20 min 1 faktorial, atau artinya 20. Kan begitu ya? Nah, sama dengan itu ya. Nah, ini. Karena ini kalau Anda sudah paham ini, nanti jadi mudah semua kasus ya. Nanti saya kasih contoh ujian sebelumnya ya. Jadi pelajarannya itu sebenarnya kemampuan untuk mengurai seperti ini ya. Salah ini. Mana ini? Mau nulis lagi gimana? Kontrol. Nah. Nah, dikurangi, kok iris lagi ya? Ya, saya mau
Menulis, kenapa jadi, oh ini dia. Maaf, kontrol gitu. Oh iya. Nah, ini kan. Nah, ini kan sama dengan di bawahnya jadi 20, karena kan 20 faktorial dibagi 19 faktorial. Ya. Nah, sekarang yang atasnya, 5 diambil 1, berarti 5 faktorial. 5 faktorial dibagi 1 faktorial, 5 min 1 ya, atau 4 faktorial ya. Intinya itu dapatnya, salah lagi. Min 1 faktorial. Ya, sedangkan yang 15 adalah 15 faktorial dibagi 0 faktorial dibagi 15 min 0 faktorial. Ya, oke ya. Jadi yang ini 5 faktorial dibagi 4 faktorial ini 5, gitu kan ya. Terus dikali 15 faktorial dibagi 15 faktorial 1. Jadi sama dengan 5 per 20. Oke. Nah, ini adalah peluang kejadian pertama ya, itu adalah terambil satu cacat dari 20. Di mana yang 20 itu terdiri dari atas ada yang 5 cacat dan 15 tidak cacat. Ya, ya. Nanti bisa dilihat lagi ini videonya ya, rekamannya ini. Kemudian kita lanjutkan. Kejadian B adalah di mana sudah terambil satu cacat, ya. Maka kita akan bikin seperti ini nih. Nah, itu ya. Yaitu masih ada 19. Ini harus sama ya, 19 fuse ya, sekering akan diambil satu. Nah, 19 itu terdiri dari 4 cacat, kan karena sudah ambil satu ya, dan 15 yang tidak cacat. Oke. Terus yang 4 ini keambil satu. Yang 15 lagi-lagi tidak terambil. Ya, jadi penulisannya seperti ini. Anda harus mampu membuat seperti ini nih, ya. Ketika nanti soalnya makin rumit, ini yang dibutuhkan ya. Jadi perhatikan yang bagian atas ini nanti sama dengan yang atas ini nih. 4 tambah 15, 19 kan? 1 tambah 0, 1 kan? Nah, kemudian kita tahu ini sama dengan 4. Dan 4 per 1 dikurangi 3 faktorial kan ya? 4 faktorial. Kemudian ini 15, 0, kalau ini 0 pasti ini sama dengan 1 gitu ya. Dan 19 faktorial dibagi 18 faktorial adalah 19. Sama dengan 4 per 19. Oke. Ya, ini tadi sama dengan 1 per 4. Karena kejadiannya sama, yaitu P, A, irisan B, gitu, maka sama dengan P, apa tadi? PA dikali P kejadian B ini setelah A. Sebenarnya ya ini setelah A ini ya. Si B-nya ini terjadi setelah A ini sebenarnya. Ini B setelah A ini, maaf. Kenapa setelah A? Ya karena jumlahnya jadi 19 kan ya. Jadi sama dengan 1/4 kali 4 per 19. Nah, itu detailnya sebenarnya begitu. Jadi diurai seperti ini, ada 20 di mana terdiri 5 dan 15, diambil satu yang keambil adalah yang cacat.
Nah, yang kedua adalah masih ada 19 diambil 1, 19 itu terdiri dari 4 cacat, 15 masih bagus. Nah, yang keambil yang cacat. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kita kembali lagi penjelasannya. Nah, jadi angka ini sebenarnya penguraiannya tadi yang panjangnya seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Nanti kalau dengan banyak latihan jadi tahu. Apa gunanya? Ingat, probability kita mempunyai suatu himpunan yang kita ketahui, lalu kita tahu peluangnya dipakai untuk menebak kejadian yang akan datang ya, sebagian ya. Kalau statistik dibalik, Anda punya sedikit sampel dipakai untuk menebak populasinya. Ya, kalau peluang, Anda tahu populasinya sehingga Anda tahu berapa peluang kejadian dari sebagiannya, gitu ya. Itu hubungannya antara probabilitas dan statistik. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ini adalah contoh yang sama ya. Kita lihat ini ini pertanyaan ini ada or nih. Nah, ini. Satu bag terdiri 4 putih, 3 hitam, lalu ada yang kedua terdiri dari 3 bola putih dan 5 hitam. Nah, pertanyaannya adalah berapa probability one ball is drawn from the first bag and placed unseen in the second bag. Oh, diambil lalu dimasukkan. Berapa peluang bahwa kalau kita mengambil dari yang kedua itu ternyata dia putih ya. Is black. Not drawn is black ya. What is probability that a ball not drawn from the second bag is black? Oh, yang tertinggal di dalam kotaknya ya. Nah, ini kalau digambarkan sederhana begini nih, bag pertama akan dimasukkan ke bag kedua. Jika yang ketarik itu adalah black, maka peluangnya adalah 3/7 ya, karena ini totalnya 7, ini 3/7, masuk ke sini kan. Maka black-nya yang kedua, yang tadinya itu ada 5 black, jadi 6. Ya. Tapi kalau yang ketarik itu putih, yaitu problemnya 4/7, maka putihnya yang dari 3 jadi 4. Ya, black-nya tetap. Lalu baru ditarik lagi, diambil, bisa keambil black, bisa white. Nah, kemudian kita tahu ini peluangnya, nah dan seterusnya. Satu kejadian bersamaan adalah peluang ini dikalikan dengan peluang berikutnya. Ini kejadian bersamaan. Masing-masing bisa dihitung. Yang kalau ini ditotal, yang sebelah kanannya ditotal, karena ini kejadiannya hanya ada 4 kemungkinan jawaban ini, ya. Maka totalnya ini pasti 1, ya. Ini pasti 1 ini kalau Anda hitung ini. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini pasti 1 nilainya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa ini? Ini kenapa kejadian pertama black dan kedua adalah black? Atau kejadian lainnya adalah yang pertama adalah white dan yang kedua adalah black. Oh, ini berarti what is the probability that apple now, bukan not ya, tadi saya salah baca. Drawn from the second bag is black. Jadi ngambil dan berapa peluangnya dapat hitam pada pengambilan di bag yang kedua setelah dia ditambahi dari bag atau kantong yang pertama gitu. Jadi ini pakai atau, bisa kejadiannya adalah dari kantong pertama keambil hitam, lalu yang kedua kita ambil jadi hitam gitu setelah ditambahin yang hitam dari kantong pertama. Atau dari kantong pertama itu sebenarnya putih ya, sehingga komposisinya seperti ini, lalu keambil yang hitam. Nah, keambil yang hitam itu berarti kan yang ini nih. Takutnya pointernya nggak kelihatan. Ini nih. Ini adalah kejadian keambil hitam setelah dari yang bag pertama ada hitam masuk. Ini adalah kejadian hitam setelah dari bag pertama putih. Artinya
hitamnya itu bisa karena yang ini, yang atas, bisa karena yang kejadian kedua. Maka dia menggunakan OR. Maka dia menggunakan OR kan. Jadi kejadiannya adalah ini, nah, atau ini itu artinya ditambah dengan peluang kejadian ini. Jadi yang ini jawaban yang benar, ini juga bisa. Nah, dua-duanya adalah peluangnya OR kan, jadi ditambah. Sehingga ini adalah 3/7 dibagi 6, dikali 6/9, yang ini adalah 4/7 dikali 5/9 ya. Karena dia OR dijumlahkan, totalnya adalah 38/63. Ingat totalnya tidak boleh melebihi 1 ya. Karena ini semua ketika dijumlah dengan kalau kejadian yang diambil dari back kedua adalah putih, ya, itu totalnya 1. Jadi kalau yang kambil hanya yang hitam adalah jawabannya ini dan ini, per 1. Ini kan keseluruhannya ini totalnya 1. Jadi ini sebenarnya ini ditambah ini dibagi P, B1 irisan B2, P, B1 irisan W2, P, W1 irisan B2, P, W1 irisan W2. Jadi ini sebenarnya dibagi dengan total seluruh himpunan jawaban. Yang kita tahu bahwa totalnya ini sama dengan 1, jadi nggak ditulis sama dia. Jadi per 1 gitu kan ya. Nah, jadi kita tahu ini jawabannya 38/63. Nah, kadang-kadang jawabannya tidak 1, kalau di sini masih ada lagi pilihan yang lain, pilihan yang lain, pilihan yang lain gitu. Total seluruh himpunan jawaban 1. Nah, yang benar, yang disiplin ya, di bawahnya ini ditulis adalah penjumlahan semua himpunan jawaban ya. Kita tahu sama dengan 1 kalau dalam kasus ini. Ya. Baik ya, kita lanjut lagi. Nah, jadi memahami bagaimana ketika irisannya mulai rumit, ya, irisannya mulai rumit. Ini apa? Sebentar. Electrical system consists of 4 components, ya, illustrated di figur 29. Ini figur 29-nya mana? Ini ya, ini nih, ini rangkaian nih. Jadi sekarang kita mulai tahu konteksnya kenapa bisa menghitung peluang. Karena akan dipakai untuk menghitung keandalan sistem. Contoh ini ya, ini sistem di pesawat nih, ada sistem A, ada sistem B, lalu ada sistem C dan D di paralel sebagai backup. Berapa total keandalan sistem ini? Gitu kan ya. Berarti kita harus tahu peluangnya A, peluangnya B, peluang C dan D, dan rangkaiannya. Rangkaiannya. Nah, kalau ini ada 100 komponen, Anda sudah semakin pusing gitu kan ya. Kalau di pesawat ada 30.000 komponen, ya itu udah. Kita melihatnya dalam per subsistem ya. Jadi tidak dihitung langsung seluruhnya kecil-kecil ya, dihitung dulu per subsistem, nanti subsistem ini menyumbang ini, rangkaian seperti apa dan seterusnya. Ya. Nah, contohnya di sini A dan B work harus bekerja dua-duanya. Kalau salah satu tidak, dia putus. Tapi kalau CD dia either, maka gambarnya seperti ini. Ini harus hidup, kalau ini mati seluruhnya fail. Ini juga kalau mati seluruhnya fail. Kalau ini salah satunya mati, nggak apa-apa karena dia backup dia backup. Berapa total kemungkinan dia itu menyala, yaitu adalah jika tidak mati gitu kan ya. Jadi menyala itu adalah komplemennya mati kan. Kalau semua sistem berfungsi bagus, itu adalah komplemennya rusak. Nah, 1 dikurangi kemungkinan ini kalau rusak gitu ya. Nah, jadi ini pertanyaannya apa di sini? Find the probability the entire system works. Ya, artinya 1 dikurangi kalau gagal semua. Atau sebaliknya gagal adalah 1 dikurangi kalau seluruh sistemnya works gitu kan ya.
B, the component C doesn't work given the entire system works. Ya, jadi peluang C-nya rusak tapi sistemnya masih jalan. Artinya D-nya masih berfungsi gitu ya. Nah, clearly the probability entire system works can be calculated. Nah, ini ya. A harus nyala dan B harus nyala dan gabungan komponen CD nyala. Nah, karena gabungannya di situ OR di situ kan. C atau D-nya nyala. Boleh C, boleh D gitu kan ya. Jadi A irisan B irisan unionnya CD. Terus diurai lagi PA li PB karena dia independen ya di sini komponen independently kan ya mana. Assume that four components work independently. Jadi PB setelah A tidak ada ya PB saja. Lalu P C iris union D diurai lagi A B. Nah di sini satu min P komplement dari. Nah ini apa? Ini yang menarik ini ya bagian ini yang menarik. Jadi karena kita itu OR ya jumlah ya, maka ini bisa dihitung dengan logika bahwa. Nah, jadi nanti gampangnya begini. Kalau komponennya serial dikalikan. Kalau komponen paralel, maka Anda hitung dulu. Kan seperti itu ya kalau kita ngitung rangkaian ya. Kita hitung dulu, nah, dia nilainya berapa. Gitu ya. Dia nilainya berapa. Nah, ini adalah bisa menyala dengan C saja atau D saja atau dua-duanya. Maka seakan-akan kalau kita melihat hanya komponen CD ini, sistem ini adalah berfungsi satu dikurangi jika dua-duanya rusak. Jadi yang kita hitung adalah jika dua-duanya rusak, itu sebagai kejadian gagal. Ya. Maka menyala adalah satu minus kejadian gagal. Ya, gitu ya. Nah, di sini. Berarti C aksen ini gagal kan C-nya. D aksen gagal. C aksen irisan D aksen artinya keduanya gagal bersamaan. Ya, keduanya gagal bersamaan. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini perhitungannya adalah 0,9 0,9 sudah jelas ya. Ini masing-masing 0,9 0,9. Nah, yang Anda perhatikan adalah di sini. Adalah kejadian gagal, irisan kejadian gagal. Kejadian gagal C adalah 1 minus 0,8. Kita lihat. Jadi C ini kemungkinan gagalnya adalah 0,2 kan. Karena 0,8-nya dia berfungsi, 0,2-nya gagal. Ya, jadi ditulisnya 1 minus 0,8. Demikian juga D, kemungkinan gagalnya 0,2, yaitu 1 minus 0,8. Jadi kalau kita perhatikan ini adalah kemungkinan kejadian C gagal dan kemudian kemungkinan kejadian D gagal. Terjadi gagal bersamaan, jadi ini dikalikan. Nah, itu kan gagalnya. Maka sistem itu berfungsi yaitu 1 minus kemungkinan gagal bersamaan itu. Ya, saya ulangi lagi di sini ya. 1 minus si komplement CD ini irisannya sehingga ini sama dengan P C union D atau C atau D. Ya. Jadi kita fokus dulu menghitung yang ini nih, keandalan ini nih. Ini kalau gagal adalah 0,2, ini kalau gagal adalah 0,2, kejadian dua-duanya gagal bersamaan adalah 0,2 kali 0,2. Jadi 0,04. Kemudian kemungkinan sistem ini berfungsi adalah 1 minus 0,04. Artinya 0,96, 96%. Nah, kita jadi tahu bahwa dengan sistem backup, total dari sistem ini keandalannya akan meningkat. Ya, jadi
Tadinya masing-masing 0,8, ketika diparalelkan, totalnya ini menjadi 0,96. Itu konsep meningkatkan keandalan, dibikin backup system. Bagaimana kalau sistemnya di backup 3? Maka kemungkinan gagalnya 0,2 kali 0,2 kali 0,2. Berapa itu? 2 kali 2, 0,008. Jadi keandalan sistemnya menjadi 0,992. Wah, tinggi dong. Ya, ada ongkosnya. Membackup sistem itu harga backupnya semahal harga komponen aslinya kan. C dan D ini kan sama mahalnya. Ya, kalau ini harganya 1 miliar, ini jadi 2 miliar ini hanya untuk meningkatkan dari 0,8 menjadi 0,96. Worth atau tidak gitu. Nah, kalau itu pesawat terbang, ini backupnya ada 3 atau 4. Jadi ada 4 komputer biasanya atau 3 komputer. Memang mahal karena harus 0,999 gitu. Jadi, nah, sistem yang sudah sangat handal ini, begitu dikalikan dengan sistem di sini, AB, turun lagi dia. Karena 0,9 kali 0,9 serial, berarti ini saja sudah menjadi 0,81. Kalikan lagi dengan 0,99, tetap turun. Kalau serial pasti jadi lebih rendah dibanding komponen aslinya. Kalau paralel, jadi meningkat dibanding dengan keandalan atau peluang aslinya. Ya. Jadi ya, sistem ini yang menjadi istilahnya itu rantai terlemah gitu ya. Rantai terlemah dari rangkaian itu adalah ya komponen yang paling lemah gitu, the weakest link gitu ya. Nah, kalau di pesawat ini angkanya nggak boleh 0,9 ya, 0,999 gitu ya. Oke, jadi yang penting Anda sudah paham, bayangkan sistem tadi itu walaupun ini backup-nya adalah 0,96, totalnya hanya mendapatkan 0,776 atau 77,76%. Jadi turun ya keandalannya ya. Kenapa? Ya karena ada sistem sistem serialnya ini. Dan pasti semakin panjang serialnya, dan masing-masing ada makin kecil nanti angkanya. Coba kalikan lagi satu sistem berikutnya 0,9, turun lagi dia dan seterusnya ya. Oke, sekarang yang kedua pertanyaannya, the component C doesn't work given the entire system works. Berapa peluang terjadi secara spesifik ya? Terjadi secara spesifik C-nya rusak. Jadi sebenarnya yang kasus ke B itu peluangnya adalah kejadian spesifik. Nah, kalau kejadian spesifik itu artinya peluangnya pasti lebih kecil. Ya, jadi begini, Anda punya baju itu 5 macam warnanya. Terus kemudian peluang hari itu Anda memakai warna biru. Itu pasti peluangnya lebih kecil dibanding Anda memakai baju apapun warnanya, gitu kan ya. Semakin spesifik suatu kejadian, semakin kecil peluangnya ya. Kalau dihitung secara spesifik kejadian itu. Jadi di sini adalah P-nya adalah sistem works tapi C-nya rusak. Dan peluang seluruh sistem adalah berfungsi. Kita tahu peluang sistem berfungsi adalah 0,776 ini. Sekarang dari seluruh kemungkinan berfungsi itu ada berfungsi yang C-nya rusak, tapi tetap berfungsi kan. Berarti C-nya rusak adalah seakan-akan kejadian A-nya berfungsi, dan B-nya berfungsi, dan C-nya rusak, dan D-nya berfungsi. Ya, sehingga menjadi 0,9 kali 0,9, nah ini C-nya rusak itu adalah 1 minus dia berfungsi kan. 1 minus 0,8 sama 0,2 kalikan 0,8. Nah, totalnya ini dibagi dengan berfungsi dengan berbagai bentuk cara ya. C-nya dan D-nya hidup, C rusak D hidup, D apa?
rusak tapi C hidup gitu kan ya, totalnya 0,776. Nah, dibagi dengan itu dapatnya 0,166. Ini cukup gede ya tetap ya kalau di dalam peluang ini hanya contoh 16% kemungkinan adalah sistem berfungsi tapi sebenarnya C-nya rusak. Ya, oke. Ya, lanjut ya. Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Yang sebelumnya Pak, yang C rusak itu. Ya, Eh, CSN, ya. kan apa? Yang C sama D itu kan dia paralel, kan? Tapi kenapa dia nggak digabung gitu? Yang U itu Pak. Oh, tidak, kenapa tidak union ya? Ya ini. Nah, ini kan sudah spesifik kejadian ya, yaitu kejadian ini tidak rusak. Sistemnya kan tetap berfungsi kan, karena dia akan lewat D ya, lewat D ya. Kenapa Oh, ini nggak dihitung? Sebenarnya kalau Anda hitung itu juga akhirnya akan sama nanti ya, jadi akan sama. Jadi begini, sebenarnya ini itu bisa ditulis adalah peluang bukan C union D, peluang dalam kurung C aksen irisan D aksen irisan D. Nah, kalau kita tulis P C aksen irisan D, kalau dia independen, maka itu sama dengan PC aksen irisan PD aksen PD aksen irisan PD, ya kan tidak ada independen ya, jadi D independen dari C, maka irisan itu kalau dia independen, P C aksen irisan D ya, sama dengan PC aksen PD, karena D jika terjadi C nggak perlu ada kan, kan tidak berhubungan. Jadi, nah sebenarnya itu sama penulisannya seperti itu, hanya dia tidak detail ya. Ini kalau kalau aslinya nulisnya A irisan B irisan dalam kurung C aksen irisan D gitu ya. Ya, terus dihilangkan kurungnya ya jadi seperti ini. Sudah kebayang belum? Jadi iya Pak. ya sebenarnya C P C irisan D P C aksen irisan D sama dengan P C aksen irisan PD aksen. Atau ini kalau ini P dalam kurung irisan semua itu sama dengan PA irisan PB irisan PC aksen irisan PD gitu ya. Ya, kira-kira gitu. Jadi memang menulisnya gitu. Nanti kalau sudah latihan soal mudah-mudahan mulai terbiasa ya. Nah, sekarang nah ini kan sebenarnya rumus generiknya semua irisan ini adalah ya dikalikan dengan misalnya di sini A2 setelah kejadian A1 dan A3 setelah kejadian A1 dan A2 terjadi. Ini gambarnya seperti ini. AK adalah kejadian setelah pastikan A1 irisan A2 dan seterusnya. Kenapa? Ini maksudnya muncul jika dia tidak independen, jadi dia bersyarat. Tapi jika semua ya semua A itu independen, maka jadi gampang PA1, PA2 sampai PAK. Ini tadi karena ini tadi menjadi gampang karena ada keterangan di sini. Assume that the four components work independently. Kalau independen sudah nggak usah mikirin si apa kejadian bersyaratnya. Ya. Nah ini contoh ya. Nah, ini penting sekali adik-adik kalau di dalam probabilitas itu punya skill atau mahir untuk membuat ini nih, membuat kombinasi seperti ini nih. Nah ya, nah, mari kita pelan-pelan nanti terus. Tiga kartu diambil secara berturut-turut tanpa replacement. Artinya setelah diambil nggak dikembalikan. Artinya
pengambilan kedua kartunya berkurang dong. Pengambilan ketiga kartunya berbeda lagi peluangnya ya. From an ordinary deck of playing card, find the probability that event A1, irisan 2 dan 3 muncul di mana A1 adalah red ace, A2 adalah 10 atau jack. Nah, ini mulai rumit ini ya. Dan yang ketiga adalah lebih dari 3 tapi kurang dari 7. Nah, ini ini rumit kan jadinya. Nah, tapi ya soal ini untuk melatih cara pikir kita kan ya. Jadi kejadiannya itu kita definisikan dulu ya. Pertama adalah dia red ace. Kemudian yang kedua, kalau enggak 10 dia jack. Kalau yang ketiga, pokoknya lebih dari 3 tapi kurang dari 7. Oke ya. Mari kita lihat dulu PA1 adalah 2/52. Kenapa? Nah, ini kan yang menjadi menarik kan. Kenapa? Mari kita coret-coret dulu nih. Nah, oke ya. Mana kursor saya? Kok tidak ada? Maaf, ini kursornya hilang. Karena dia bentuknya pointer. Nah, ini dia ya. Nah, mari kita lihat di sini. Red Ace itu udah warna ini kartu as tapi warnanya merah. Jumlah kartu as itu kok enggak bisa sebentar. Nah, kita sebentar ya. Yang pertama adalah red ace, yang kedua 10 atau jack, 10 atau jack. Yang ketiga adalah lebih dari 3 kurang dari 7 ya. Ini harusnya dapat 12/50. Mari kita lacak ini kenapa yang pertama 5/52 ya. Yang kita lacak dulu gitu ya. Saya pelan-pelan supaya Anda paham, begitu Anda paham nanti kan tinggal dikasih banyak tugas itu ya, clear. Nah, ini ya. Mengapa peluang dari dapat kartu as warna merah ya, ini red ace gitu kan ya, red ace gitu ya. Kenapa jadinya 5/2? Kok 2/52. Ini aslinya begini nih caranya itu. Jadi dia sebenarnya aslinya adalah ada kartu as yang warnanya merah. Totalnya berapa? 2, begitu kan ya. Oke. Kemudian keambil 1. Ya. Ada kartu as yang bukan warna merah, ada 2 kan? Dan keambil 0. Oke. Terus ada kartu yang bukan as, jumlahnya 48. Ini pun tidak keambil sama sekali. Jadi yang keambil hanya kartu as yang warnanya merah saja, yaitu ada 2 pilihan, keambil 1. Maka yang di bawahnya itu adalah total dari atasnya ini. 52 diambil 1, kan ngambil 1 kartu. Nah, kita tahu ini 2 ini adalah 2, ini adalah 1, ini adalah 1 dibagi, ini pasti 52. Ini jadinya. Oke ya. Jadi kita sudah tahu nih red as, nah dapatnya seperti itu. Coba kita balik lagi ke. Nah, jadi kita sudah tahu kenapa 2/52 ya. Sekarang kenapa yang kedua itu 10 atau jack, 10 atau kan berarti nanti dijumlah ya. Jadinya 8/51 ya, 8/51. Jadi P 10 atau jack gitu ya. Nah, kenapa dapatnya 8
per 51. Ingat, ini pengambilan kedua, sehingga kita tahu himpunan jawaban yang kedua tinggal tersisa 51 kartu, dan akan diambil satu. Oke. Nah, kemudian ada berapa 10 kartu 10. Ini kartu 10 dulu ya, kartu 10 ya. Kartu 10 itu totalnya ada 4. Oke. Ya. Keambil satu, ya. Nah, sedangkan yang lainnya ada 51 itu dikurangi 4 berapa? 47 kartu lainnya pokoknya ya, nggak keambil kan gitu ya. Ini baru yang 10. Union kan ditambah. Nanti boleh bawahnya ini digabungkan ya, karena ini kan sama saja. Atau yang keambil itu adalah Jack. Ada berapa Jack? Ada 4 juga. Oke ya, ada 4 kan. Ambil satu. Oke. Terus ada yang bukan Jack, 47. Tidak keambil. Kan keambil Jack saja satu gitu ya. Totalnya juga di sini kejadian yang kedua ini yang Jack keambil itu adalah 51 kartu diambil satu. Nah, sehingga ini menjadi ini kan tahu 4 per 51 ditambah 4 per 51 sama dengan 8 per 51 gitu ya. Ya, jadi ini kejadian si 10 atau ya, Jack jadinya seperti ini. Nah, yang berikutnya ini kalau pertanyaannya berapa pengambilannya ketika adalah Jack lagi, nah itu lebih rumit karena Jack-nya jadi sudah berkurang ya. Tapi kayaknya kasusnya dibikin lebih mudah, tidak seperti itu. Coba kita lihat. Berikutnya adalah yang kejadian ketiga, greater than 3, less than 7. Berarti kalau tidak 4, 5, 6. Kenapa hasilnya 15 per 50 ya. B 4, 5, 6 ya. Berapa tadi? 12 per 50 ya. Oke. Jadi P kalau enggak 3, kok 3. Kalau enggak dia 4, dia itu bisa 5, dia itu bisa 6. Dan kebetulan kartu 4, 5, 6 belum pernah diambil sebelumnya kan. Jadi kita tahu di sini ada berapakah kartu 4? Ada 4 kartu 4 kan gitu. Ya. Terus ini sebenarnya begini ya, boleh ya, begini ya. Tapi karena malas nulisnya berkali-kali, ini kan boleh ditulisnya beginilah. Penyebutnya kan sama gitu. Jadi di sini 4. 1. Nah, detailnya itu sebenarnya di sini ada begini nih. 46 keambil 0. Ah, udah males nulis lah. Pokoknya ini kali 1 kan dan tadinya pasti kan. Terus ditambah di sini juga 4, yaitu 4 angka kartu 5 diambil 1. Atau 4 kartu enaman diambil 1 itu ya. Jadi yang ini itu sebenarnya ini adalah 4, ini adalah kartu 5, ini adalah kartu 6. Jumlahnya kebetulan sama-sama 4, 4, 4, begitu ya? Jadi totalnya adalah 12 per 50. Ini kan bawahnya 50 ini, karena diambil 1 ya berarti 50 faktorial dibagi 49 faktorial. Ya, dikali 1, dibagi lagi 1 faktorial, 50 gitu. Dapatlah 12 per 50. Ya. Balik lagi di sini ya. Nah, jadi yang ketiga adalah 12 per 50. Cara menggambarnya adalah, nah, ini notasi matematika. Kejadian ketiga setelah terjadinya kejadian 1 dan 2. Gitu, ini maksudnya seperti itu. Kalau ini adalah kejadian 2 setelah terjadinya kejadian 1.
Kalau ada yang kejadian 4 ya nanti PA4 setelah A1 irisan A2 irisan A3 dan seterusnya gitu ya. Jadi karena kejadiannya terjadi tanda kutip sebagai satu paket, ya, satu paket yaitu 3 kartu diambil satu kali, tapi kemudian dianggap sebagai satu kejadian paket, maka itu adalah irisan PA1, PA2, PA3 ini ya. Sama dengan perkalian dari peluangnya itu. Jadi 2/5 2, 8/5 1, 12/50 sama dengan 8/5.525. Ya, bayangkan ya. Jadi peluang mendapatkan kartu secara unik seperti ini pasti peluangnya kecil. Semakin unik kombinasinya semakin kecil gitu kan ya. Pokoknya kejadian itu kalau semakin unik pasti dia semakin kecil. Ya. Nah, sekarang ini apa ini total probability ya. Total probability itu begini. Kalau seluruh kejadian ini menjadi apa yang mungkin diharapkan, maka kita tahu seluruh kejadian ini totalnya satu. Totalnya satu kan, karena semestanya ini terus disekat-sekat begitu. Contohnya yang tadi itu yang kasus ini nih, ini kan totalnya satu ini ya. Pilihannya ya hanya ada 4 ini. Tapi kadang-kadang soal itu dibikin ya memang kasus aslinya lebih rumit. Kita hanya dari sebagian saja gitu ya. Disebutnya adalah ada terpartisi di mana peluang A ini adalah bagian dari yang lain-lain. Sehingga peluang A ini adalah irisan dari si A terhadap masing-masing B ini dijumlahkan kan ya. Nah, I sampai K. Artinya adalah kalau irisan itu adalah kejadian B setelah kejadian A setelah terpilihnya B. Misalnya di sini dan ini pointernya suka nggak kelihatan. Nah, daerah ini itu adalah B3 irisan dengan A. Artinya kejadian B3 setelah A terjadi atau boleh kejadian A setelah dia terpilih sebagai yang diambil adalah dari B3. Boleh sama saja ya. Atau akhirnya dapatnya irisannya ini ya. Jadi kalau di sini bisa dituliskan adalah PBI PABI ya. Itu karena kita mengasumsikan yang terjadi adalah A-nya duluan. Ini seakan-akan ada sesuatu terus kita ambil, dipindahin ke satu tempat yaitu namanya A, baru kemudian dilihat oh ini ada yang B3, ini ada yang B5 dan seterusnya gitu kan ya. Ya. Nah, apa ini gunanya? Nanti ada hubungannya dengan bias ya. Bias adalah apa itu? Kita tahu ada A dan kemudian kita pengen tahu dia itu dari B1 atau dari B2 atau dari B3 gitu ya. In certain assembly plan, 3 machines B1, B2, and B3 ya. Ini bisa 30%, 5%, 25%. It is known from the past, ini ada defektif sebesar 2%, 3% ya. Suppose finished product randomly selected. Nah, terus berapa probability-nya dia defektif? Nah, jadi ada campuran, ini kumpulan produk dari pabrik A, B, C, D, E, B1 sampai B sekian, dan masing-masing ini sebagainya defektif gitu. Terus pas kita ambil dia ternyata cacat gitu ya. Berapa peluang kita mengambil cacat gitu dari seluruh produk dari si BBB ini, yaitu bisa dihitung. Jadi kita akan dapatkan dulu contohnya ini ya. A adalah produk defektif. Nah, pertanyaannya adalah berapa probability defektif? Berarti adalah dia adalah kumpulan defektif adalah kalau dia dari B defektifnya dari B1 kalikan jumlah produk yang diproduksi oleh B1. Ya kan begini kan. Dia ada persentasenya kan. B3 ini punya persentase cacat. Berarti berapa banyak yang cacat di dalam gudang kita itu?
ya berapa banyak kamu membeli dari pabrik B3. Ya kalikan saja persentasenya kan begitu kira-kira ya. Jadi ini adalah peluang atau persentasenya cacat karena dari pabrik B1 dikalikan dengan jumlah barang di B1 itu sendiri. Karena kita ngitungnya itu kumpulan dan tidak peduli totalnya, maka ini juga persentasenya juga itu berapa banyak, berapa persen B1 yang kita beli gitu. Ini berapa persen B2 yang dibeli dari total ya, kalau totalnya 100% kan gitu ya. Oke ya. Nah, jadi kan kita tahu bahwa kita selalu membeli dari B1, kalau ini mesin ya. Kita selalu mempunyai produksi dari B1 itu 30% dari total produk, 45% itu dari B2 dan B3-nya 25%. Nah, masing-masing mesin itu punya cacat. Jadi dari 30% ini ada 2%-nya yang cacat. Dari 45% total produk, karena kita ambil dari B2, dia ada 3%-nya yang cacat gitu kan ya. Sehingga dia total cacatnya secara logis jadi sederhana. Total cacat adalah berapa persen produk B1 dan berapa persen cacatnya dari B1. Ditambah total produk B2, tambah dikalikan cacatnya, dan seterusnya. Nah, ini kita jadi bisa hitung dengan mudah. 30% kali 2% kan cacatnya. Yang ini 45% kali 3% cacat. Yang ini 25% produksi, ya dari total barang produksi, ada 2%-nya cacat ya. Dijumlahkan semua, karena ini atau kan, cacatnya bisa dari mesin A, bisa B, bisa C. Nah, maka total cacatnya adalah dari seluruh barang yang diproduksi itu 0,0245. Jadi cacatnya 2,45%. Apa ini gunanya? Kelak gunanya adalah untuk memperkirakan cadangan. Contohnya begini nih. Pesawat butuh rivet itu ya, atau suatu komponen butuh sekrup, jumlahnya itu 200. Lah kamu pesan kalau 200 itu ada cacatnya. Jangan-jangan nanti yang cacat 3. Lah pekerjaannya nggak selesai kan? Karena baru 197, 3 cacat nggak bisa. Maka Anda harus beli lebih. Berapa banyak lebihnya? Ya diperkirakan cacatnya berapa? Diperkirakan cacatnya 2%. Wah, berarti kalau 200 cacatnya mungkin 4. Berarti saya beli saja minimum 204. Nah, lebih aman 210 skru. Gitu kan ya. Jadi lebih baik tersisa karena pasti ada yang cacat. Kemungkinan cacatnya ada 4 skru gitu. Jadi belinya lebih gitu. Nah, maka kita harus bisa menghitung kemungkinan cacatnya dipakai untuk membeli persediaan lebih gitu ya. Ya, itu gunanya bisa menghitung apa itu? Peluang ya. Mulai kebayang kan di industri ini penting banget. Nah, kalau belinya itu 204, ya kalau sekrup murah. Kalau barangnya satunya mahal, lah belinya berapa? Nah, beli beli ditambah 5 atau ditambah 10 begitu kan ya kalau dia apa itu bahan baku yang harus di-replace ya, diubah, diganti atau rem misalnya atau kanvas rem atau apa gitu ya. Nah, ini kan berarti ada ongkos. Nah, maka biasanya pabrikan yang berani menjamin kualitas yang lebih tinggi, dia pasang harga lebih mahal. Sedemikian rupa sehingga tetap lebih, tanda kutip, lebih murah secara total dibanding barang murah tapi harus membuat persediaan lebih banyak. Nah, kebayang maksud saya ya. Jadi, wah saya menjamin ini bahwa cacatnya hanya 0,5%. Jadi kalau 200 itu kamu cukup beli itu 202 gitu kan ya misalnya gitu ya. Nah, tapi ini agak lebih mahal karena ini high quality dibanding cacatnya 5%. Wah, butuh 200 saya nambahnya saja sudah berapa itu? Dan 10 itu minimal gitu ya. Nah, totalnya berapa gitu. Itu dipakai untuk quality assurance ya. Urusannya nanti dengan biaya. Nah, sekarang kita masuk ke bias rule. Bias rule ini konsep yang penting karena kalau tadi Anda sudah tahu yang ini namanya
Apa itu? Ini Anda tahu kondisi dan Anda menebak yang cacat berapa. Kalau sekarang pertanyaannya dibalik. Kalau ini saya menemukan cacat, kira-kira cacatnya ini dari mesin yang mana? Ya. Kalau ini pertanyaan adalah, berapa peluang saya mengambil barang cacat? Nah, maka ini seakan-akan probability berganda biasa, arahnya ke depan ya istilahnya, dikalikan saja. Tapi kalau misalnya pertanyaan adalah sebuah komponen ditemukan cacat, pertanyaan dari mana cacat ini, dari mesin B1 atau B2 atau B3? Pertanyaannya jadi begini, berapa peluang benda ini dari B2? Ya, jadi dibalik ya. Nah, ini adalah bias. Kenapa ini penting? Ya bayangkan kalau Anda troubleshoot ya. Troubleshoot sebuah komponen rusak gitu ya. Kemudian Anda pengen tahu bagian mana yang rusak, kan itu peluang kan, misalnya sepeda motor Anda mogok gitu. Mogok itu bisa macam-macam, aki nggak ada listriknya, nggak ada bensinnya, atau apapun begitu ya. Nah, berapa peluang yang paling paling besar itu? Ya paling mudah pertama kita cek bensinnya. Oh, bensinnya ada, berarti kita cek listriknya ya, busi atau itunya gitu ya, atau akinya gitu. Kalau itu ternyata baik-baik juga, ya dibawa ke bengkel gitu ya. Tapi jangan pertama kali, wah mogok langsung bawa ke bengkel, terlalu mahal ongkosnya. Kita tahu bahwa probability peluang penyebabnya itu paling mungkin adalah bensin gitu. Paling kedua paling mungkin adalah listrik dan seterusnya gitu ya. Nah, bias rule itu dipakai untuk itu. Jika ada suatu kejadian, dia sumbernya dari mana gitu. Nah, if event constitute partitions, maka bias rule itu, nah ini rumus dibalik-balik saja ya. Bias rule, nah, paling mudah kita ambil yang simple. P kejadian B setelah terjadinya A adalah peluang irisan B dengan A dibagi peluang A. Itu ya. Ini kayak sederhana, tapi nanti kalau barangnya banyak, ketika diurai, nah jadi panjang. Karena PA ini bisa jadi adalah kombinasi seperti ini nih. PA adalah PB1, PAB, dan seterusnya itu kan ya. Nah, di sini kelihatan sederhana saja ya rumusnya. Yang belakang ini taruh di bawah, yang atasnya di iriskan lah gitu, irisannya gitu. Nah, mengurai yang bawah bisa panjang. Yang bawah ini bisa panjang ya. Tergantung kasusnya, apakah ada yang bersyarat atau dia itu independen sekian, tinggal PA tambah PB tambah PC gitu kan ya, atau sederhana lah ya. Tapi kalau enggak dia kan jadi begini nih. PA itu adalah kalau dia dari B1 berapa kalikan dengan PB1-nya. Lalu PA dari B2 kalikan B2-nya dan seterusnya, jadi panjang gitu ya. Nah, mari kita lihat penjelasan supaya bosan juga ya. Nah, ini sudah saya carikan. Maaf. Nah, mari kita lihat saja ini ya. Kalaupun nggak paham ya nggak apa-apa, ada hiburan lah nonton film. The most important formulas in all of probability, Bayes' theorem. This formula, it's central to scientific discovery. It's a core tool in machine learning and AI, and it's even been used for treasure hunting. When, in the 1980s, a small team led by Tommy Thompson, and I'm not making up that name, used Bayesian search tactics to help uncover a ship that had sunk a century and a half earlier, and the ship was carrying what, in today's terms, amounts to $700 million worth of gold. So it's a formula worth understanding, but of course, there are multiple different levels of possible understanding. At the simplest, there's just knowing what each one of the parts means, so that you can plug in numbers. Then there's understanding why it's true, and later I'm going to show you a certain diagram that's helpful for rediscovering this formula on the fly as needed.
But maybe the most important level is being able to recognize when you need to use it. And with the goal of gaining a deeper understanding, you and I are going to tackle these in reverse order. So before dissecting the formula or explaining the visual that makes it obvious, I'd like to tell you about a man named Steve. Listen carefully now. Steve is very shy and withdrawn, invariably helpful, but with very little interest in people or the world of reality. A meek and tidy soul, he has a need for order and structure and a passion for detail. Which of the following do you find more likely? Steve is a librarian, or Steve is a farmer? Some of you may recognize this as an example from a study conducted by the two psychologists Daniel Kahneman and Amos Tversky. Their work was a big deal. It won a Nobel Prize, and it's been popularized many times over in books like Kahneman's Thinking Fast and Slow or Michael Lewis's The Undoing Project. What they researched was human judgments, with a frequent focus on when these judgments irrationally contradict what the laws of probability suggest they should be. The example with Steve, our maybe librarian, maybe farmer, illustrates one specific type of irrationality. Or maybe I should say alleged irrationality. There are people who debate the conclusion here, but more on all of that later on. According to Kahneman and Tversky, after people are given this description of Steve as a meek and tidy soul, most say that he's more likely to be a librarian. After all, these traits line up better with the stereotypical view of a librarian than a farmer. And according to Kahneman and Tversky, this is irrational. The point is not whether people hold correct or biased views about the personalities of librarians and farmers. It's that almost nobody thinks to incorporate information about the ratio of farmers to librarians in their judgments. Nah, ini yang bagian yang menarik ya. Jadi pengaruh dari persentase populasinya ini penting. Nah, kalau yang bilang bahwa ini kayaknya orangnya kalem, rajin, ini kayaknya pustakawan ya. Kalau kita melihat dari cirinya, iya. Tapi kalau dari populasinya, pustakawan, librarian itu sedikit dibanding farmer ya. In their paper, Kahneman and Tversky said that in the US, that ratio is about 20-1. The numbers that I could find today put that actually much higher, but let's stick with the 20-1 number, since it's a little easier to illustrate and it proves the point just as well. To be clear, anyone who is asked this question is not expected to have perfect information about the actual statistics of farmers and librarians and their personality traits. But the question is whether people even think to consider that ratio, enough to at least make a rough estimate. Rationality is not about knowing facts, it's about recognizing which facts are relevant. Now, if you do think to make that estimate, there's a pretty simple way to reason about the question, which, spoiler alert, involves all of the essential reasoning behind Bayes' theorem. You might start by picturing a representative sample of farmers and librarians, say 200 farmers and 10 librarians. Then, when you hear of this meek and tidy soul description, let's say that your gut instinct is that 40% of librarians would fit that description, and that 10% of farmers would. If those are your estimates, it would mean that from your sample, you would expect about 4 librarians to fit the description, and about 20 farmers to fit that description. So, the probability that a random person among those who fit this description is a librarian is 4 out of 24, or 16.7%. So even if you think that a librarian is 4 times as likely as a farmer to fit this description, that's not enough to overcome the fact that there are way more farmers. The upshot, and this is the key mantra underlying Bayes' theorem, is that new evidence does not completely determine your beliefs in a vacuum. It should update prior beliefs. If this line of reasoning makes sense to you, the way that seeing evidence restricts the space of possibilities, and the ratio you need to consider after that, then congratulations! You understand the heart of Bayes' theorem. Maybe the numbers that you would estimate would be a little bit different, but what matters is how you fit the numbers together to update your beliefs based on evidence. Now, understanding one example is one thing, but see if you can take a minute to generalize everything that we just did and write it all down as a formula. The general situation where Bayes' theorem is relevant is when you have some hypothesis, like Steve is a librarian, and you see some new evidence, say this verbal description of Steve as a meek and tidy soul. And you want to know the probability that your hypothesis holds given that the evidence is true. In the standard notation, this vertical bar means given that, as in we're restricting our view only to the possibilities where the evidence holds. Now remember the first relevant number we used.
It was the probability that the hypothesis holds before considering any of that new evidence. In our example, that was 1 out of 21, and it came from considering the ratio of librarians to farmers in the general population. This number is known as the prior. After that, we need to consider the proportion of librarians that fit this description, the probability that we would see the evidence given that the hypothesis is true. Again, when you see this vertical bar, it means we're talking about some proportion of a limited part of the total space of possibilities. In this case, that limited part is the left side, where the hypothesis holds. In the context of Bayes' theorem, this value also has a special name. It's called the likelihood. Similarly, you need to know how much of the other side of the space includes the evidence, the probability of seeing the evidence given that the hypothesis isn't true. This funny little elbow symbol is commonly used in probability to mean not. So with the notation in place, remember what our final answer was. The probability that our librarian hypothesis is true, given the evidence, is the total number of librarians fitting the evidence, 4, divided by the total number of people fitting the evidence, 24. But where did that 4 come from? Well, it's the total number of people times the prior probability of being a librarian, giving us the 10 total librarians, times the probability that one of those fits the evidence. That same number shows up again in the denominator, but we need to add in the rest. The total number of people times the proportion who are not librarians, times the proportion of those who fit the evidence, which in our example gives 20. Now notice the total number of people here, 210, that gets cancelled out. And of course it should, that was just an arbitrary choice made for the sake of illustration. This leaves us finally with a more abstract representation purely in terms of probabilities. And this, my friends, is Bayes' theorem. More often, you see this denominator written simply as P of E, the total probability of seeing the evidence, which in our example would be the 24 out of 210. But in practice, to calculate it, you almost always have to break it down into the case where the hypothesis is true and the one where it isn't. Capping things off with one final bit of jargon, this answer is called the posterior. It's your belief about the hypothesis after seeing the evidence. Writing it out abstractly might seem more complicated than just thinking through the example directly with a representative sample. And yeah, it is. Keep in mind though, the value of a formula like this is that it lets you quantify and systematize the idea of changing beliefs. Scientists use this formula when they're analyzing the extent to which new data validates or invalidates their models. Programmers will sometimes use it in building artificial intelligence, where at times you want to explicitly and numerically model a machine's belief. And honestly, just for the way that you view yourself and your own opinions and what it takes for your mind to change, Bayes' theorem has a way of reframing how you even think about thought itself. Putting a formula to it can also be more important as the examples get more and more intricate. However you end up writing it, I actually encourage you not to try memorizing the formula, but to instead draw out this diagram as needed. It's sort of a distilled version of thinking with the representative sample, where we think with areas instead of counts, which is more flexible and easier to sketch on the fly. Rather than bringing to mind some specific number of examples, like 210, think of the space of all possibilities as a 1x1 square. Then, any event occupies some subset of this space, and the probability of that event can be thought about as the area of that subset. So for example, I like to think of the hypothesis as living in the left part of the square with a width of P of H. Now I recognize I'm being a bit repetitive, but when you see evidence, the space of possibilities gets restricted, right? And the crucial part is that that restriction might not be even between the left and the right. So the new probability for the hypothesis is the proportion that it occupies in this restricted wonky shape. Now, if you happen to think that a farmer is just as likely to fit the evidence as a librarian, then the proportion doesn't change, which should make sense, right? Irrelevant evidence doesn't change your beliefs. But when these likelihoods are very different from each other, that's when your belief changes a lot. Bayes' theorem spells out what that proportion is, and if you want, you can read it geometrically. Something like P of H times P of E given H, the probability of both the hypothesis and the evidence occurring together, is the width times the height of this little left rectangle, the area of that region. Alright,
this is probably a good time to take a step back and consider a few of the broader takeaways about how to make probability more intuitive, beyond just Bayes' theorem. First off, notice how the trick of thinking about a representative sample with some specific number of people, like our 210 librarians and farmers, was really helpful. There's actually another Kahneman and Tversky result which is all about this, and it's interesting enough to interject here. They did this experiment that was similar to the one with Steve, but where people were given the following description of a fictitious woman named Linda. Linda is 31 years old, single, outspoken, and very bright. She majored in philosophy. As a student, she was deeply concerned with issues of discrimination and social justice, and also participated in the anti-nuclear demonstrations. After seeing this, people were asked what's more likely? 1, that Linda is a bank teller, or 2, that Linda is a bank teller and is active in the feminist movement. 85% of participants said that the latter is more likely than the former, even though the set of bank tellers who are active in the feminist movement is a subset of the set of bank tellers. It has to be smaller. So that's interesting enough. But what's fascinating is that there's a simple way that you can rephrase the question that dropped this error from 85% to 0. Instead, if participants were told that there are 100 people who fit this description, and then they're asked to estimate how many of those 100 are bank tellers, and how many of them are bank tellers who are active in the feminist movement, nobody makes the error. Everybody correctly assigns a higher number to the first option than to the second. It's weird. Somehow phrases like 40 out of 100 kick our intuitions into gear much more effectively than 40%, much less 0.4, and much less abstractly referencing the idea of something being more or less likely. That said, representative samples don't easily capture the continuous nature of probability. So turning to area is a nice alternative, not just because of the continuity, but also because it's way easier to sketch out when you're sitting there pencil and paper puzzling over some problem. You see, people often think about probability as being the study of uncertainty, and that is of course how it's applied in science, but the actual math of probability, where all the formulas come from, is just the math of proportions. And in that context, turning to geometry is exceedingly helpful. I mean, take a look at Bayes' theorem as a statement about proportions, whether that's proportions of people, of areas, whatever. Once you digest what it's saying, it's actually kind of obvious. Both sides tell you to look at the cases where the evidence is true, and then to consider the proportion of those cases where the hypothesis is also true. That's it. That's all it's saying. The right-hand side just spells out how to compute it. What's noteworthy is that such a straightforward fact about proportions can become hugely significant for science, for artificial intelligence, and really any situation where you want to quantify belief. I hope to give you a better glimpse of that as we get into more examples. But before more examples, we have a little bit of unfinished business with Steve. As I mentioned, some psychologists debate Kahneman and Tversky's conclusion that the rational thing to do is to bring to mind the ratio of farmers to librarians. They complain that the context is ambiguous. I mean, who is Steve, exactly? Should you expect that he's a randomly sampled American? Or would you be better to assume that he's a friend of the two psychologists interrogating you? Or maybe that he's someone that you're personally likely to know? This assumption determines the prior. I, for one, run into way more librarians in a given month than I do farmers. And needless to say, the probability of a librarian or a farmer fitting this description is highly open to interpretation. For our purposes, understanding the math, what I want to emphasize is that any question worth debating here can be pictured in the context of the diagram. Questions about the context shift around the prior, and questions about the personalities and stereotypes shift around the relevant likelihoods. All that said, whether or not you buy this particular experiment, the ultimate point that evidence should not determine beliefs, but update them, is worth tattooing in your brain. I am in no position to say whether this does or does not run against natural human instinct. We'll leave that to the psychologists. What's more interesting to me is how we can reprogram our intuition to authentically reflect the implications of math, and bringing to mind the right image can often do just that. Coming up, I'd like to share with you a different way to visualize Bayes' theorem that's a little bit easier to generalize to cases where instead of having a yes-no hypothesis, you have a continuous range of hypotheses. For example, let's say that you want to update your beliefs about the mass of the Earth based on new measurements that you take. That mass is not a binary yes or no. There's an infinite continuum of values to consider.
We'll also take a glimpse at some of the kinds of constructs that programmers build up on top of this formula as you get more sophisticated. All of this is with the goal of finding that deeper understanding, and all of this will be in the next video. Ya, itu ilustrasi aja, nanti Anda bisa memperkaya dengan melihat di YouTube ya. Tapi idenya begitu. Idenya adalah ada yang atas, yaitu adalah irisan dua kondisi ini benar. Ya. Jadi pasti lebih kecil dibanding yang bawahnya. Yang bawahnya adalah semua kondisi eviden yang mungkin. Eviden yang sama itu yang mungkin. Jadi misalnya motor mogok. Motor mogok bisa karena bensin, bisa karena aki, bisa karena busi, bisa karena kabel, bisa itu adalah PA ini. PA ini. Jadi motornya mogok. Terus kita bertanya, berapa peluangnya mogok karena bensin? Nah, berarti kita akan ingin mengetahui dari seluruh mogok-mogok itu persentase bensin berapa gitu. Itulah yang disebut dengan peluang mogok dikarenakan bensin, yaitu peluang mogok karena bensin dibandingkan peluang semua kemungkinan mogok gitu ya, penyebab mogok. Ya, mudah-mudahan Anda kebayang kasusnya adalah motornya mogok, kemudian ini bensin atau apa ya gitu. Nah, kalau kita tahu persentase penyebab mogok yang paling besar yaitu bensin, ya kita akan ngeceknya bensin dulu. Nah, setelah itu kira-kira peluang yang paling besar apa? Oh, listriknya, akinya. Yang ketiga, businya. Yang keempat, ya kabel mungkin. Yang kelima, ya mesinnya rusak gitu. Nah, itu makin kecil, makin kecil, makin kecil gitu ya. Tapi peluang si mogok karena bensin tadi harus dibagi dengan seluruh kemungkinan penyebab mogok gitu. Intinya gitu ya. Ya, mudah-mudahan kebayang kalau Anda biasa naik motor, kalau biasanya naik Gojek atau naik sepeda ya mungkin beda lagi. Jadi mudah-mudahan terbayang ya penggunaan dari bias ya. Nah, contoh ini di bias nih. Manufacturing firms employs 3 analytical plans to design and develop a particular product. For cost reason, all 3 use varying times. Nah, plan 1, 2, 3 ya, pabrik yang 1, 2, 3 itu menghasilkan 30, 20, dan 50. The defect beda-beda 0,01. Nah, kali ini penggambaran defect-nya seperti ini. Padahal ya kalau bahasa sederhananya defect rate-nya 1%, 3%, 2% gitu. Jadi digambarkan seperti ini. Nah, plan-nya sekarang sampai J. Oh, jadi ada 10 ternyata. If random product was observed and found to be defective, which plan was most likely used and thus responsible ya. Jadi ternyata ada sampai J di sini. Oh, ini anu ini. Ini ternyata plan-nya J di sini hanya notasi ya. Hanya 3 ya. Jadi pertanyaannya, jika ada yang rusak, berapa peluangnya dari masing-masing pabrik? Ya, jadi kita akan menghitung peluang defect, lalu itu ternyata benar pabrik 1. Ini defect ternyata pabrik 2, atau defect ternyata pabrik 3. Coba bayangkan ini kita lihat ya. Ini adalah pabrik 1 menghasilkan defect, yaitu 1%. Maka tulisannya P defect setelah pabrik 1 atau produk dari pabrik 1. Kalau ini P pabrik 1, berapa peluang itu dari pabrik 1 setelah ketahuan dia defect. Kalau yang atasnya, berapa peluang defect jika itu pabrik 1, gitu ya. Nah, kita lihat ini perbedaan ini bias. Disebut dengan posterior analysis. Kejadian faktanya ditemukan dulu, lalu dicari sumbernya. Ya. Maka PP1D yaitu ditemukan defect dan diduga itu dari pabrik 1, maka peluangnya adalah berapa proporsi pabrik 1 dari keseluruhan produk, ya, PP1. Kemudian berapa persen produk cacat dari pabrik 1. Ya.
dikalikan. Kalau di video tadi gambarnya menjadi yang sebelah kiri yang tegak tadi itu librarian, ada berapa proporsinya dibanding total keseluruhannya, dia ternyata seperberapa tadi ya, 10/200 lah ya gitu ya. Kemudian 1/21 ya. Kemudian dikalikan dengan persentase yang cacat. Kalau di situ librarian yang orangnya timid gitu kan ya. Nah, dia dapat 4 kalau di gambar tadi. Kalau ini adalah persentasenya berapa dikalikan nih persentasenya 1% dikalikan dengan ini nanti 30% kan begitu ya. Nah, ini kita lihat di sini 30% kalikan 1%. Bagian bawahnya adalah penjumlahan seluruh defect. Nah, defect itu bisa defect karena P1 dikalikan P1-nya, defect karena P2 dikalikan total P2-nya, defect karena P3 dikalikan P3-nya. Jadi ini di bawah ini adalah total defect ya, bisa dari mana-mana saja gitu. Nah, ini kan dijumlahkan. Biasanya yang paling depan ini sama dengan yang atas ini kan, ya karena ini persis sama PP1 ini ya PP1 PD. Yang berikutnya adalah defect karena pabrik lain ya. Jadi ini dijumlahkan semua karena defect itu bisa karena pabrik 1 atau pabrik 2 atau pabrik 3 gitu ya. Maka totalnya adalah 0,019. Sedangkan yang atasnya adalah 0,003 gitu. Jadi dapatnya dari pabrik 1 15,8%. Ya, 0,158. Dengan cara yang sama, bagian atasnya diganti, bagian bawahnya pasti sama kan, karena ini sudah memuat semuanya ini ya. Jadi bagian bawahnya ini sama ini 0,019, bagian atasnya yang beda, yaitu yang ini adalah berapa tadi 20% kali 3% cacat, yang ini adalah 50% produk kali 2% cacat ya. Nah, akhirnya didapat angka-angka ini. Nah, dari situ kita tahu bahwa jika Anda menemukan produk yang cacat, yang pertama kali dicurigai adalah yang pabrik 3. Karena pabrik 3 0,526, ini 52% yang cacat itu berasal dari pabrik 3. Kemudian pabrik 2 sebagai apa itu kandidat sumber yang kedua baru adalah yang dari pabrik 1 ya. Jadi perhatikan nih, pabrik 1 itu 30% lebih banyak daripada pabrik 2 ya. Tapi pabrik 2 dicurigai lebih tinggi. Kenapa? Karena cacat di pabrik 2 itu 3 kali lipat, yaitu 3% dibanding pabrik 1. Nah, itu menunjukkan bahwa di dalam bias itu informasi tentang total dari kontribusinya ini dan persentase dari cacatnya ini dua-duanya penting. Jadi walaupun pabrik 1 itu menyuplai 30%, tapi hipotesis sumber cacat lebih mungkin adalah dari pabrik 2 dibanding pabrik 1 ya. Setelah pabrik 3 yang pabrik 3 memang dia paling besar dan rata-rata cacatnya pun tengah-tengah ya 2% ya. Jadi ini dapat. Itu gunanya bias ya. Nah, ini filenya nanti akan saya sampaikan. Nah, ini Anda sudah dapat ini enggak ya? Sudah dapat begini sajalah. Nanti Kamis kita work group ya. Nanti Kamis work group. Jadi tadi grupnya itu kan sudah ditentukan berdasarkan tugas kemarin. Yang ada 2 grup yang terakhir itu hanya 2 orang, 1 orang itu tolong bergabunglah dengan yang lain. Jadi boleh grup yang ditempel itu boleh 6 lah ya, boleh 6. Jadi kalau masih tetap pengen bersama yang berdua itu ya cari yang grupnya masih 4 gitu ya, bergabung. Kemudian nanti hari Kamis kita latihan bersama gitu ya. Nah, dari penjelasan ini teori peluang, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, kira-kira yang belum paham bagian mana? Ya, saya mulai dulu sekilas summary-nya bahwa peluang dipakai untuk itu ya memprediksi sesuatu ya. Dia diketahui populasinya, dari situ kemudian bisa untuk memprediksi suatu kejadian.
Nah, untuk mengetahui himpunan jawabannya, kita menggunakan permutasi dan kombinasi tergantung kasusnya. Kalau permutasi itu urutannya penting, kalau kombinasi urutannya tidak penting, gitu ya. Kemudian dari situ kita mengetahui ada and atau or ya, irisan atau union. Kalau and itu dikalikan karena kejadiannya bersamaan terjadi satu paket ya. Kalau or itu dijumlahkan atau union ya dijumlahkan karena kejadiannya boleh yang satu, boleh yang lainnya gitu ya. Kemudian dari situ ya, ini ada seperti ini ya, union ada itu. Nah, cara menghitung peluang, nah ini yang paling umum menggunakan kombinasi ya, banyak kasus kebanyakan kombinasi gitu ya. Sehingga Anda harus mahir menggambar seperti ini. Ini artinya adalah ada 4 kandidatnya diambil 2. Ini ada 4 kandidatnya diambil 3. Ini contohnya ada 52 kartu diambil 5 kartu gitu ya. Oh ya maaf ini mungkin saya masih optimize for video. Nah, ini ya. Jadi ini ada 52 kartu diambil 5 kartu. Nah, seperti itu ya. Jadi cara kemudian ada kondisi di mana ada irisan yaitu kejadian bersamaan ya. Kejadian bersamaan. Sehingga kita tahu ada rumus seperti ini nih. PA irisan B adalah PA ini dari diagram Venn kan. Jika dia saling independen maka A irisan B-nya misalnya itu tidak ada kosong ya. Jadi antara A dan B terpisah gitu. Maka PA union B adalah PA ditambah PB saja kalau dia tidak ada irisannya. Ya. Misalnya makanan dan minuman itu kan tidak ada irisannya. Tapi kalau tomat itu sayur atau buah, nah itu irisan itu. Dia bisa masuk kategori sayur, bisa masuk kategori buah. Nah, setelah itu kita tahu ada irisan dan ada lalu ada komplement. Contohnya tadi ketika menghitung keandalan, kalau Anda tidak bisa, kalau informasinya adalah peluang suksesnya, maka peluang gagalnya adalah komplemennya, yaitu 1 minus peluang sukses. Tadi yang diagram keandalan ya. Itu sebenarnya karena dia komplement ya. Kemudian event adalah kejadian yang kita harapkan terjadi, disebut event. Itu adalah jadi penyebutnya ya nanti ya. Nanti dibagi dengan pembilangnya. Oke. Ini ada contoh ini misalnya holding 2 as dengan 3 jack. Nah, ini in poker hand consting 5 cards, prime probability holding 2 as and 3 jacks. Nah, ini coba saya ulang sedikit ya pembahasannya. Karena ini mengulang sedikit ya. Masih ada waktu 10 menit lah ya. Nah, jadi sebenarnya dia tidak serta-merta 4-2 seperti ini ya. Jadi poker hand itu. Ini oke ya. Berapa peluang memegang 2 kartu as dan 3 jack itu sebenarnya begini nih. Ini kejadian pertama dia pegang 2 as. As itu ada jumlahnya 4 kan begitu ya. Ini penjelasannya itu. Dari 4 itu keambil 2. Ya, berarti ini kombinasinya. Ada berapa banyak pilihan. Kemudian jack ada juga jumlahnya 4. Keambil 3. Ya. Kalau Anda perhatikan nanti ini si P kejadian ya, PA misalnya ya. Itu pasti konsisten ini. Bagian atas adalah kejadian yang kita harapkan. Bagian bawah adalah semua kejadian yang mungkin, yaitu, nah ini ada lagi nih, ya, ada 52 kartu, diambil 5, gitu ya. Nah ini kan harus cocok nih, bawahnya 2, 3, sudah 5, atasnya kok baru 4, 4.
Berarti ada sebenarnya di sini 52 dikurangi 8. 40, 4 kartu lainnya tidak terambil satupun. Gitu kisahnya. Nah, jadi lengkap. Bentuknya itu jadi lengkap ya. Kalau sayangnya kalau di buku itu dia lompat, diasumsikan kita udah paham. Kalau saya dulu waktu belajar statistik di awal, saya itu paling pusing dengan peluang itu karena di buku itu sering loncat-loncat gitu ya. Jadi kita harus memahami sendiri kenapa angka ini muncul gitu. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan, mana ini kursor saya jadi hilang. Nah, ini ya. Jadi inilah sebenarnya sesungguhnya terjadi secara bersamaan 2 kartu as kepegang, 3 kartu cek kepegang, dan 0 kartu lainnya kepegang. Jadi bahasa yang matematisnya sebenarnya seperti itu. Dari total 52 kartu yang ada. Ini persis sama, ini baru nanti diurai, 42 itu 6, 43 itu adalah 4, 52/5 itu adalah sekian ya. Terus kalau di ini PC kalau di sini ya, PA ini adalah jadi yang sering nggak digambarkan yang sebelah yang ini yang 440 ini karena kita tahu kalau tidak keambil itu artinya ya totalnya 1 kan 44 faktorial dibagi 0 faktorial dibagi lagi 44 minus 0 faktorial berarti 44 faktorial dibagi 44 faktorial ya sama dengan 1 ini sering tidak digambarkan. Tapi ini realitanya yang sesungguhnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita membahas ini tadi diagram-diagram ini membantu untuk memahami persoalan ya. Kalau union ditambahkan, kalau irisan itu dikalikan, terus muncul rumus ya. PBA, PA irisan B dibagi PA ya. Ini menjadi rumus. Sebaliknya PA adalah PA irisan B dibagi PBA gitu kan nantinya ya dibolak-balik ya. Jadi rumusnya itu sebenarnya ini nih ide dasarnya itu. PB setelah A adalah PA irisan B dibagi PA. Yang belakangnya ini taruh di belakang, terus atasnya itu pokoknya irisan, dibolak-balik sama saja. Ya, kemudian ada banyak kasus, contoh-contoh seperti ini. Nah, apa itu irisan? Yaitu ketika sesuatu itu mempunyai 2 status. Contohnya di sini, status employee dan male. Nah, ini kan irisan ini sebenarnya. Ya. Ini 2 status. Jadi tomat adalah sayur dan buah. Nah, jadi 2 status, dia punya 2 status itu disebut irisan. Ya. Ini ada contoh-contoh bagaimana menemukan angka-angka ini, nanti silakan latihan juga. Kemudian tadi artinya kalau kita tahu dari rumus awal PBA sama dengan PA irisan B dibagi PA, maka PA irisan B bisa dibalik, dicari dari PB kali PA setelah B gitu kan ya. Nah, itu adalah rumus dasar untuk menghitung semua yang ada hubungannya, jadi ada persyaratannya ya, conditional probability ya. Nah, ini rumusnya seperti itu, selalu bagaimana cara kita mendefinisikan soal ya menjadi kasus matematika ya. Setelah itu baru dimasukkan rumus-rumusnya, kapan ada plus ya, itu or, kapan ada irisan, oh nanti bisa dibikin menjadi ini nih apa kombinasi-kombinasi dan pembaginya. Nah, ini di sini nggak kelihatan pembaginya, padahal pembaginya adalah 1 ini ya. Pembaginya 1. Nah, setelah kita bisa tahu itu, kemudian kita bisa menghitung kasus-kasus seperti ini. Ini adalah topik yang penting di keandalan sistem ya. Keandalan sistem itu membahas tentang ini ya. Kalau di statistik dan peluang, kita diajari untuk menghitung peluangnya. Kalau di keandalan, kita sudah bicara bagaimana mendesain sistemnya supaya andal gitu ya. Jadi kapan dikasih backup, kapan enggak gitu kan ya. Kemudian dari setelah itu, ini adalah detail saja generik dari kejadian bersyarat. Ini tadi sudah kita bahas, nanti bisa dilihat lagi video rekamannya ya.
Nah, ini kemudian ada mulai masuk ke kasus bias, yaitu ketika ini kan sebenarnya dua status juga tadi ya, artinya ada irisan kan, ada irisan. Tapi kasus bias adalah posterior. Posterior artinya Anda menemukan faktanya dulu yang sudah terjadi, baru kemudian berpikir yang sebelumnya ya. Nah, ini kalau di sini ini sebelum bias ya. Dia menggambarkan sebelum bias yaitu ingin mengetahui berapa jumlah PA. Ini kan PA ini nanti kan dipakai di bawah ini. Nah, PA adalah ya perkalian dari seluruh ini persentase dari produknya dikalikan dengan cacatnya, produknya dengan dikali cacatnya ya. Ya, itu ya. Itu adalah PA. Setelah kita memahami ini, kita jadi paham tentang bias. Karena si PA tadi itu yang bawah ini nih. Nah, yang bawah ini si PA ini. Semua kejadian cacatnya itu dari mana saja, ini adalah hipotesis kita sumber dari cacatnya yang di atas ya. Jadi contohnya ini adalah peluang cacat dari sumber BR setelah ditemukan si cacat A. Misal seperti itu ya, supaya mudah dipahami. Nah, biasanya kayak soalnya nanti kita coba hari Kamis ya. Misalnya sebuah pesawat jatuh gitu kan ya. Kira-kira apa penyebabnya gitu kan ya. Nah, kira-kira apa penyebabnya itu sebenarnya bias. Bias theorem ya. Kemudian ini adalah contoh tadi yang sudah kita bahas, di mana dari pabrik yang 3 ini kita dapatkan ternyata kalau ada cacat, yang paling mungkin sumbernya dari pabrik ketiga, lalu pabrik kedua, baru pabrik ke satu. Walaupun kontribusi pabrik itu, pabrik satu lebih besar daripada pabrik dua, tapi karena dia cacatnya lebih sedikit, maka ketika ada cacat yang kita curigai, yang kedua adalah yang pabrik kedua. Ya, sampai di sini mudah-mudahan cukup paham ya. Nanti kita latihan dan seterusnya nanti kita bisa lanjut ke materi setelah bias. Ya. Ada pertanyaan, adik-adik? Sudah cukup ya. Saya punya pesan untuk kelompok yang masih 2 orang atau 1 orang itu agar bergabung. Nah, nanti Kamis kita akan coba diskusi kelompok lewat Zoom ya, pakai grup ya. Baik, saya kira sampai di sini dulu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.